Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bersama Budetu kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati PPT bernarasi dan melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu membandingkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati PPT bernarasi dan melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu membuat laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Yang ketiga, setelah mengamati PPT bernarasi dan membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menulis informasi yang sudah diketahui dengan yang ingin diketahui dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati PPT bernarasi dan menulis informasi yang sudah diketahui dengan yang ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, hari ini materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sifat-sifat cahaya. Berikut ini ada beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Berikut ini adalah contoh kegiatan percobaan yang dapat membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Dari percobaan tersebut dapat dilihat bahwa seorang anak sedang mencoba mengamati cahaya lilin yang menyala dari 3 buah karton yang sudah dilubangi. Dari lubang tersebut bisa dilihat bahwa cahaya lilin dapat dilihat dari ketiga lubang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Berikut ini ada kegiatan percobaan yang dapat membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada seorang anak sedang menyalakan senter yang di depannya terdapat gelas kaca yang bening. Sinar senter yang mengenai gelas tersebut dapat menembus dan sinarnya dapat mencapai tembok. Hal ini membuktikan bahwa cahaya senter dapat menembus benda bening. Nah, kegiatan percobaan selanjutnya adalah untuk membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa cahaya yang dinyalakan dari senter dapat memantul melalui benda yang ada di bawahnya. Berikut ini ada kegiatan percobaan yang dapat membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Pada gambar tersebut terlihat sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas kaca yang berisi air bening. Dari percobaan tersebut terlihat bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam gelas kaca bening yang berisi air terlihat patah. Hal ini disebabkan karena adanya pembiasan cahaya. Nah, anak-anak,
Untuk sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Pada kegiatan percobaan pada gambar bisa terlihat bahwa cahaya putih yang melewati prisma kaca dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Dari mulai merah, kuning, hijau, biru, nila, serta ungu. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah salah satu contoh alat optik, yaitu loop. Loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Berikut ini adalah bagian-bagian dari loop. Yang pertama ada lensa cembung, yang kedua kepala atau bingkai, yang ketiga skrup pengendali, dan yang terakhir tangkai loop. Berikut ini ada beberapa fungsi bagian-bagian loop. Yang pertama, tangkai loop. Tangkai loop berfungsi untuk memegang loop. Yang kedua, skrup pengendali. Skrup pengendali berfungsi untuk menghubungkan tangkai loop dengan kepala atau bingkai loop. Yang ketiga, kepala atau bingkai loop. Kepala atau bingkai loop berfungsi untuk bingkai lensa cembung agar tidak lepas. Dan yang keempat, lensa cembung. Lensa cembung berfungsi untuk memperbesar ukuran benda. Materi pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari adalah meneladani sikap-sikap pahlawan. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan cerita tentang binatang yang bisa berbicara layaknya manusia? Betul sekali. Cerita seperti itu termasuk ke dalam cerita fabel. Cerita fabel merupakan cerita narasi fiksi di mana cerita tersebut merupakan cerita khayalan, baik sebagian maupun sepenuhnya. Fabel merupakan cerita yang mengisahkan kehidupan binatang yang berperilaku layaknya menyerupai manusia. Anak-anak, coba amati gambar pada slide berikut. Nah, kira-kira siapakah nama tokoh yang ada pada slide tersebut ya? Betul sekali. Jadi, tokoh pada gambar tersebut bernama Sultan Agung. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja dari Kerajaan Mataram yang ketiga. Beliau memimpin pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Selain sebagai seorang raja, Sultan Agung juga merupakan seorang budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka dan menghasilkan kalender Jawa Islam. Selain menghasilkan kalender Jawa Islam, Sultan Agung juga seorang penulis dari serat sastra Gending. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Agung adalah bahasa Bagongan yang diterapkan pada kalangan bangsawan dan penghuni istana.
Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan video tentang Sultan Agung berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Sultan Agung yang disebut juga Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Nah, Sultan Agung ini anak-anak naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Nah, tahukah kalian anak-anak, Sultan Agung juga menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Digunakannya bahasa Bagongan semoga bisa diharapkan terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana saat itu. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram. Mulai dari dirinya, Sultan Agung juga menuliskan serat sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayidin sebagai Raja Mataram. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini tentang Sultan Agung. Kurang lebihnya Pak Dias, terima kasih dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekian dulu ya materi yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.